Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya siang ini? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, baik adik-adik semua, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan hari ini, marilah kita buka acara ini, kita buka pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adik-adik sekalian, pada kesempatan hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai ayo membayar sekalian. Pada pembelajaran ini yang akan kita capai mengenai kompetensi dasarnya, yaitu memahami hikmah zakat sebagai implementasi dari rukun Islam. Faktor pencapaian yang akan kita peroleh, yang pertama, anak-anak ibu mampu menyebutkan macam-macam zakat, kemudian mampu menyebutkan harta apa saja yang wajib kita zakati, kemudian mampu mengidentifikasi ketentuan tentang mengeluarkan zakat, dan mampu menyebutkan hikmah membayar zakat. Jadi sekalian, pada materi ini tujuan pembelajaran yang akan kita dapatkan yaitu adik-adik sekalian nanti mampu mengetahui dari pengertian zakat, kemudian mampu mengetahui macam-macam dari zakat, serta orang-orang yang berhak menerima zakat dan hikmah apa saja yang kita dapatkan. Sebelum kita masuk kepada materi, adik-adik sekalian ingat tentang rukun Islam? Nah, sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beragama Islam, kita wajib mengetahui rukun Islam atau apa-apa saja yang harus dilaksanakan oleh umat. Adik-adik ingat bukan? Ada berapa jumlah rukun Islam? Ayo, rukun Islam jumlahnya ada 5. Yang pertama adalah melafalkan 2 kalimat syahadat, yang kedua melaksanakan sholat, yang ketiga membayar zakat, dan yang keempat melaksanakan puasa atau syaum, dan yang kelima adalah melaksanakan haji bagi yang mampu. Nah, yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini adalah materi mengenai rukun Islam yang ketiga, yaitu membayar zakat. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai pengertian zakat. Nah, apa itu pengertian zakat? Zakat menurut bahasa adalah membersihkan, tumbuh, suci, ataupun berkah. Sedangkan zakat menurut istilah adalah mengeluarkan sebagian harta yang telah mencapai kadarnya atau harta tertentu yang telah mencapai batas tertentu kepada orang yang berhak menerima zakat. Nah, dari pengertian zakat secara bahasa dan istilah tersebut, kita akan mengetahui harta apa saja yang perlu kita zakatkan, kemudian siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat, kemudian kadar atau batas ketika kita mengeluarkan zakat itu kapan saja. Adik-adik sekalian, seharusnya sebagai seorang muslim kita mengetahui hukum dari kita mengeluarkan zakat. Nah, sebagaimana sudah tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Nah, kaitan dari zakat atau pembahasan zakat ini sudah dikaitkan dengan kata-kata sholat, sehingga hukum dari zakat juga wajib dilaksanakan bagi orang yang mampu, orang yang sudah mempunyai cukup harta untuk mengeluarkan zakat. Nah, macam-macam zakat itu dibagi menjadi 2, yakni ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Zakat fitrah itu adalah zakat yang dikeluarkan untuk membersihkan diri sendiri, sedangkan zakat mal adalah zakat untuk membersihkan harta dari semua harta yang ketentuan dari zakat fitrah atau zakat kepada diri kita adalah dengan mengeluarkan sejumlah makanan pokok yang biasa kita makan. Kalau kita memakan beras, berarti kita mengeluarkan zakat fitrahnya dengan beras. Kalau kita memakan jagung,
kita mengeluarkan zakat fitrahnya dengan sejumlah jagung. Kalau kita memakan dengan gandum, kita pun mengeluarkan zakat fitrahnya dengan beberapa gandum dengan ketentuan. Nah, berapa ketentuan yang harus dikeluarkan oleh seseorang dalam membayar zakat fitrah? Yakni 2,5 kilo per orangnya. Kemudian untuk zakat mal atau zakat harta, apa-apa saja yang kita keluarkan dari zakat harta? Yakni yang pertama harta pertanian, kemudian harta peternakan, kemudian harta emas dan perak, kemudian harta perdagangan, dan kemudian harta dari profesi kita masing-masing. Kemudian adakah ketentuan-ketentuan dari kita membayar zakat atau syarat wajib dari zakat fitrah? Yang pertama, yakni beragama Islam. Orang yang akan mengeluarkan zakat fitrah, pertama dia harus beragama Islam. Karena itu zakat diwajibkan kepada orang yang beragama Islam. Yang kedua ketentuannya adalah orang yang hidup sampai hari raya Idul Fitri atau sebelum sholat Idul Fitri. Dan yang ketiga, syarat wajib orang yang mengeluarkan zakat fitrah adalah yang mempunyai kelebihan harta untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, dan keluarganya yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian adik-adik sekalian, yang menjadi hikmah dari zakat yang kita keluarkan, dengan kita berzakat, kita senantiasa merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan kita berzakat, kita sudah membantu orang yang sedang kesusahan ataupun kekurangan. Kemudian dengan berzakat, kita bisa menanamkan rasa kasih sayang kepada fakir miskin, membersihkan segala kesalahan kita selama bulan puasa, kemudian menumbuhkan jiwa kedermawanan. Dengan kita berzakat, semua kebaikan-kebaikan akan Allah berikan kepada kita. Dan dengan berzakat bisa menghilangkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Semuanya menjadi sama karena kita mempunyai kelebihan harta yang kita berikan kepada orang yang tidak mampu. Nah, adik-adik sekalian, itulah hikmah dari kita mengeluarkan zakat. Semoga adik-adik sekalian mampu memahami dari pengertian zakat, dari macam-macam zakat, kemudian kadar zakat yang harus dikeluarkan, dan hikmah membayar zakat. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga adik-adik sekalian mampu memahami materi kita pada kesempatan hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.